semua. Balik lagi di channel gua. Sudah lama sekali gua udah nggak bikin video, udah sekitar sebulan. Ya karena pas di bulan puasa kemarin tuh apa ya, gua kayak full gitulah, kayak harus bantu-bantu rumah, masalah kuliah juga, jadi kayak nggak sempet, maksudnya kayak apa ya, kayak kurang ada waktu gitu buat bikin video. Dan ya baru bisa bikin video lagi setelah puasa. Ini udah lebaran, BTW udah hari kedua apa hari ketiga ya, kayaknya hari ketiga sih, hari Minggu soalnya kan lebaran hari Kamis. Pokoknya ya hamin sekian lebaran lah ini gua baru bisa bikin video. Gue juga sekalian mengucapin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Gue minta maaf kalau misalnya di video-video gue sebelumnya mungkin ada perkataan gue yang menyinggung atau ada perkataan yang tidak enak didengar. Ya gue mohon maaf di sini. Semoga kita kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Amin. Wah, bahas apa ya? Oh ya, ini gue lagi ada di perjalanan. Bisnya bagus. Ini gue lagi ada di perjalanan, sedang mau ya nongkrong sama temen lah, menghitung kayak silaturahmi, karena hari-hari kemarin itu udah full buat keluarga. Jadi ya sekarang waktunya buat silaturahmi sama temen gitu ya. Mungkin di video kali ini gua kayak mau sambil ngebahas aja ya tentang oli yang sering gua pakai di motor gua, ya yaitu Shell AX7. Kalau kalian nggak tahu, bentuknya itu yang kayak gini. Nah, oli ini produksi dari Shell dengan kekentalan 10W40. Oh ya, itu kekentalannya sekitar 10W40, dimana bentuknya itu kayak nggak terlalu kental, dan harganya juga tergolong murah, sekitar 50 ribuan, dan olinya udah semi sintetik. Jadi udah itulah, walaupun belum full sintetik sih, tapi ya menurut gua semi sintetik juga udah bagus gitu. Nah di sini gua cuma mau ngomongin tentang apa sih rasanya ngegunain oli ini, dan kelebihan kekurangannya apa aja gitu yang gua rasain. Ini pure yang gua rasain ya. Kalau misalnya ada salah-salah informasi, tolong dikoreksi aja, karena ya ini gue cerita tentang pengalaman pribadi aja gitu. Karena ya gue udah tergolong lama sih pakai oli ini, udah dari motor sebelum ini nih gue udah pakai oli Shell AX7. Waktu itu gue pakai di motor gue yang Supra X125 yang buat sekolah tuh. Waktu SMA, waktu SMA gua pakai oli itu juga yang 0,8 liter. Nah untuk yang CBR ini ya pakai yang 1 liter gitu. Nah oli Shell AX7 sendiri itu ada dua tipe, ada yang buat skutik sama ada yang buat kopling, maksudnya buat motor gigi, entah yang kopling manual atau otomatis kayak motor bebek gitu. Sedikit cerita aja tentang pengalaman pribadi gua. Dulu gua sempet sampai salah pilih, maksudnya salah make. Dulu di motor gua itu yang
Supra X 125 itu harusnya kan ngegunain yang buat motor gigi ya, yang khusus gigi gitu. Nah di situ gue salah beli karena baru pertama kali pakai kan waktu itu. Gue kira semua tipenya sama aja, bisa buat semua motor. Nah di situ gue malah pakai punya buat Matic Cell AX7 nya. Nah sebenarnya nggak ada efek yang gue rasain ya, kayak sama aja gitu. Cuma mungkin karena itu baru jangka pendek, maksudnya karena gua nyadarnya cepet gitu kan, sekitar 2 minggu gua udah baru nyadar kalau ternyata gua salah oli dan langsung gua ganti. Nah itu nggak nimbulin efek yang terlalu fatal ya buat motor ya. Jadi saran gua nih, kalau kalian mau beli oli ini juga kalian perhatiin, biasanya tuh tandanya tuh ada di ujung bagian kiri bawah. Nah di situ itu ada gambarnya yang menunjukkan kalau oli ini buat motor Matic atau buat motor gigi gitu. Nah itu sekedar sharing pengalaman aja ya, siapa tahu kalian pernah salah beli. Kalau misalnya pernah salah beli ya cepet-cepet ya kalian ganti olinya, karena itu nggak baik buat kopling, karena bisa ngerusak juga gitu ya, begitu. Nah kita lanjut ke kelebihannya. Di sini gua bakal nyebutin kelebihannya yang gua rasain. Yang pertama itu olinya murah. Seperti yang gua cerita tadi, oli ini itu harganya sekitar 50 ribuan, nggak sampai 60 ribu, itu udah sama pasang. Dan kalau kalian beli di online shop itu bisa lebih murah lagi. Waktu itu gue pernah beli di online shop Tokopedia, karena waktu itu juga ada promo potongan 15.000. Jadi ya gue cuma beli oli ini yang harga aslinya sekitar 50 ribuan, jadi cuma bayar sekitar 30 ribuan gitu. Menurut gue worth it banget sih buat oli sekelas Cell gitu. Nah untuk kelebihan yang keduanya itu oli ini bisa bikin mesin motor kalian bersih, karena ada teknologi active cleaner atau apa ya yang ada di olinya itu, yang berfungsi buat ngebersihin kerak-kerak yang ada di mesin kalian itu. Nah untuk keuntungan yang selanjutnya apa ya, oli ini tuh awet, maksudnya nggak gampang habis gitu. Gua pernah waktu itu telat ganti oli sampai sekitar 4 bulan apa 5 bulan ya, sekitar 5 bulanan gua telat ganti oli. Kan oli itu baiknya diganti sekitar 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali lah paling lama. Nah itu gua bisa telat sampai 5 bulan. Dan itu olinya pas dikeluarin itu nggak berkurang sedikit pun, maksudnya nggak berkurang terlalu banyak lah, kayak 0, sekian doang gitu. Karena waktu gua tuangin olinya ke gelas ukurnya itu yang ada literannya, itu masih sekitar 1 liter kurang dikit lah, dikit banget, kayak sekitar 1 strip doang gitu. Jadi kayak nggak terlalu nguap habis gitulah. Dan bentuk olinya juga menurut gua nggak terlalu pekat ya, maksudnya kayak nggak terlalu jelek-jelek banget gitu walaupun gua telat ganti oli. Nah ini sebagai catatan, itu tindakan tadi sebaiknya jangan ditiru ya, karena oli itu sangat penting buat motor kalian. Karena apa ya, ibaratnya darah lah oli itu. Kalau misalnya kalian nggak ngerawat darahnya atau oli dari motor kalian, itu bakal bisa mengakibatin kerusakan yang fatal buat mesin gitu, entah piston baret atau apa gitulah, yang bisa parah-parahnya itu bisa turun mesin. Nah untuk yang kelebihan selanjutnya itu oli ini enak ditarikan atas.
Maksudnya buat cari top speed motor ini itu enak banget gitu. Kalau misalnya buat narik-narik atau kita mau jalan di RPM tinggi, itu motor ini enak banget gitu. Jadi ya kalau kata gue sih yang bikin oli dari Shell AX7 itu enak buat ditarikan atas karena kekentalannya ya, yang nggak terlalu kental gitu, yang bisa bikin olinya itu nge-support buat di RPM atas gitu. Nah, lanjut kita masuk kekurangannya. Nah, kekurangannya itu yang pertama, oli ini cepat panas ya. Jadi kalau misalnya macet-macetan nih, itu oli ini kayak kurang bagus lah, kayak misalnya buat di posisi macet gitu, karena oli ini cenderung cepat panas ketimbang oli-oli yang lainnya gitu. Cuma nggak bikin sampai overheat sih menurut gua, karena yang gua alamin selama pakai oli ini itu gua nggak pernah ngalamin overheat di motor gua gitu. Dan untuk bar suhunya juga tergolong stabil, selalu di 3 bar, yang dimana itu normal buat motor gua. Jadi ya gue bisa bilang cepet panas karena itu di betis kalau misalnya macet itu berasa banget gitu. Maksudnya kayak berasa anget-anget gimana gitu. Karena ya untuk tipikal oli yang cair ya, setahu gua dengan spesifikasi 10W40 tadi itu cenderung olinya cepet panas dibanding oli yang lebih kental dari biasanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai oli yang cair ya, merek apapun itu pasti menurut gue ya itu cepet panas gitu. Cuma ya itu tadi kelebihannya enak buat diajak lari gitu motornya. Cuma kalau buat macet-macetan enggak deh gitu. Nah, untuk kekurangan yang selanjutnya di kilometer 1000, atau kalau misalnya nih kalian baru ganti oli dan kilometernya itu udah sampai 1000. Nah, oli Shell AX7 ini cenderung bikin persneling motor kalian itu jadi susah buat netral gitu, kayak ngenetralin motor itu jadi susah gitu. Gue nggak tahu kenapa sih ya. Bahkan kayaknya sebelum 1000 deh itu udah agak keras gitu kalau mau buat netralin. Jadi kalau misalnya mau dinetralin pasti nanti turun ke gigi 1, dan kalau misalnya udah di gigi 1 kan kalau mau netralin naikin ke atas tuh, nah malah ke gigi 2 gitu. Nah, jadi untuk kekurangan yang selanjutnya itu ya itu tadi, susah netral motornya gitu. Ya kayaknya itu aja sih ya tentang pengalaman gua ngegunain oli Shell AX7 ini. Ya siapa tahu bisa membantu buat kalian yang lagi cari-cari oli buat motor kalian gitu. Nah, di sini gua apa ya, bicara apa adanya aja gitulah tentang apa yang sebenarnya gua rasain gitu. Nggak gua kurang-kurangin, nggak gua lebih-lebihin gitu, karena buat apa juga gitu kan, karena emang niatnya gua nge-share gitu, nge-share apa yang udah gua rasain, biar ya gua lupa nge-share lagi, biar kalian juga tahu gitu. Maksudnya biar penonton gua bisa ngerti lah, siapa tahu dari kalian ada yang mau atau ada yang butuh testimoni tentang penggunaan oli ini gitu.
Jadi ya kesimpulannya, oli ini itu menurut gua layak sih buat dibeli. Maksudnya termasuk oli yang bagus buat harga 50 ribuan. Karena ya itu tadi, diproduksinya dari apa ya, ibaratnya kayak perusahaan yang punya nama lah, yaitu Shell, dimana Shell sendiri itu terkenal dari bahan bakarnya atau olinya itu, mereka ngeklaim bisa membersihkan mesin motor gitu, dan juga harganya murah. Jadi ya menurut gua ya worth it lah buat dibeli gitu olinya. Ya kayaknya sih segini aja ya buat videonya. Kalau misalnya ada tambahan dari kalian atau masukan-masukan dari kalian, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu juga bisa ngebantu penonton-penonton yang lainnya tentang pengalaman yang kalian rasain tentang menggunakan oli Shell AX7 ini gitu. Dan ya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua biar channel YouTube gua bisa berkembang dan bisa bikin gua semangat lagi buat bikin video ke depannya gitu. Udah ya, mungkin sekian aja videonya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Gua pamit, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Dah.